Lalu kita lihat potensi penguatannya dalam jangka panjang ke level 2100. Peluang penguatan dari pola bullish cup with handle ini adalah ke level 2600. Kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor otomotif. Kita lihat dulu ya pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi saat ini untuk IHSG sendiri masih belum ada perubahan, masih mencoba menembus resistance 7350, tapi kita juga harus waspada akan potensi penurunan hingga ke 7000, 7050. Jadi kalau dia turun ke 7000 pun sebenarnya teknikalnya masih bearish, masih bullish. Jadi jangan kaget kalau sudah turun sedalam itu lalu IHSG-nya kembali naik. Nah, untuk saat ini peluang teknikalnya secara jangka menengah ke level 7950. Akan terjadi apabila resistance 7350, 7400 di sini bisa kembali ditembus. Saham pertama kita ada ASII, Astra International, TBK. Untuk ASII sendiri kita lihat di sini ini channel downtrend yang sangat panjang, warna hijau, masih saat ini tidak terlalu baik teknikalnya. Sebaiknya kita tunggu dulu di atas 48.800 di lingkaran biru sebelum kita membeli. Karena kalau dia kembali turun, maka ASI bisa saja meneruskan pelemahan jangka panjangnya ke level 3.800. Berikutnya kita lihat saham IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Ini berada di support 1200. Kita harus waspadai kalau dia turun di bawah 1200, ini akan lanjut turun ke selanjutnya ke level di bawah 1000. Tapi ada potensi IMAS bisa kembali mantul di level 1200 di sini. Berikutnya IMJS, Indomobil Multijasa. Setelah level 245, 250-nya ditembus di sini, maka peluang pelemahannya ke level secara teknikal di level 140. Sebenarnya level ini sudah tercapai, jadi kita tinggal lihat apakah ada pergerakan secara teknikal pembalikan arah dalam jangka pendeknya. Setelah itu baru kita bisa lihat untuk titik beli IMJS. Lalu berikutnya adalah MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Level 980-nya sudah tertembus di sini. Ini support kuat di mana potensi pelemahannya saat ini kembali bisa ke level 27% dari sini ke level 720. Tapi memang syaratnya adalah MPMX harus bisa turun di bawah level 1000-nya. Jadi tidak boleh naik kembali ke atas level 1000-nya. Berikutnya kita lihat GJTL, Gajah Tunggal. Secara jangka menengah masih positif karena dia membentuk pola bullish cup with handle. Selama dia bisa bertahan di atas 1000-nya, masih ada potensi kenaikan. Kita coba untuk membeli sedikit di bawah 1100. Lalu kita lihat potensi penguatannya dalam jangka panjang ke level 2100. Ini kalau GJTL dia bisa terus bertahan di atas level 1000. Kalau dia tidak bisa, maka sebaiknya kita cut loss dan kita tunggu penurunannya. Berikutnya adalah ASLC, Autopedia Sukses Lestari. Setelah support 79 di sini ditembus, ASLC kembali naik. Jadi kita harus lihat dulu apakah ketika dia turun kembali, dia bisa mantul di level 79-nya. Kalau bisa, maka kemungkinan besar akan kembali naik ke level 9900, lalu mungkin lanjut juga ke level 120-nya. Lalu berikutnya saham Dharma, DRMA, Dharma Polymetal. Secara downtrend sudah selesai. Kita lihat dia sempat membentuk pola double bottom dengan penguatan potensinya ke 1100. Saat ini kembali mendekati support 950-nya. Untuk yang jangka pendek bisa coba dibeli dengan stop loss. Tapi kalau memang tidak, kita tunggu dulu pergerakan DRMA berikutnya sebelum kita membeli. Lalu kita ke saham ASA, Adi Sarana Armada. Sama seperti ASLC, dia turun ke level 685 ke bawah ditembus, tapi sekarang kembali naik. Yang kita harus perhatikan adalah level 840-nya. Kalau dia bisa naik ke level 840, lalu kembali turun, itulah saat yang lumayan baik untuk membeli saham tersebut. Tapi kalau dia tidak bisa, maka trennya masih bearish. Lalu kita lihat saham berikutnya adalah Astra Auto Part.
Nah, di sini kita lihat channel downtrend yang warna hijau sudah ditembus di awal Juli 2024, tapi dia tertahan kembali di level 2200. Nah, kalau kita mau membeli, jangan membeli di bawah karena supportnya sangat sulit untuk kita prediksi. Walaupun saat ini ada support di level 2000, tapi bisa juga dia potensi turun lagi ke bawah. Kita tunggu kalau dia bisa naik dan bertahan di atas level 2200-nya. Kalau dia bisa, maka ini merupakan penanda penguatan untuk ASA ke level 2600. Itu ASA, berikutnya adalah itu auto, berikutnya adalah SMSM, selamat sempurna. Downtrend channel juga sudah ditembus di bulan Juli ini. Tinggal kita menunggu apakah kita bisa membeli kembali di support 1820, 1840. Lalu kita stop loss di level 1790. Kalau itu bisa terjadi, maka kita bisa beli. Dan setelah resistance 2100-nya tertembus, peluang penguatan dari pola bullish cup with handle ini adalah ke level 2600. Sekian saja penjelasan singkat untuk sektor otomotif. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.